Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Taufik Rahman Sunaria. Saya dosen di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya ingin membuat video mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT untuk sertifikasi dosen Smart tahun 2022. Dalam video ini saya akan menyampaikan dalam dua tahapan. Yang tahap yang pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai profil mata kuliah yang saya ampu, yaitu Anissa Kota dan Daerah. Kemudian yang tahap kedua nanti saya akan menunjukkan proses pembelajaran dari Anissa Kota dan Daerah. Untuk profil mata kuliahnya, mata kuliah ini bernama Anissa Kota dan Daerah, berubah 2 SKS, dan mata kuliah ini bersifat wajib, diambil di semester ganjil, yaitu semester 7, di mana kuliah ini bersifat kuliah, bukan praktikum. Dan untuk pengampunya ada 3 dosen. Yang pertama saya sendiri, Iqbal Taufik Rahman Sunaria. Kemudian pengampu kedua adalah Bapak Dr. Aditya Saputra MSc dan juga Bapak Umar L. Jidinkiat MPWK. Secara singkat, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendukung untuk tercapainya salah satu profil lulusan prodi, yaitu untuk menghasilkan seorang ahli perencana, dan di mana perkuliahan ini diharapkan dapat menjadi muara bagi pemahaman dan penerapan teori-teori, teknik, serta metode pengetahuan yang didapatkan oleh setiap mahasiswa di kuliah-kuliah sebelumnya. Kemudian di perkuliahan ini dilakukan dengan cara salah satunya dengan menggunakan diskusi studio, di mana mahasiswa nanti akan melakukan kegiatan berkelompok untuk menganalisis lebih detail dan lebih terukur terhadap suatu kondisi karakteristik wilayah dari wilayah yang mereka kaji, baik kota maupun kabupaten. Di akhir dari perkuliahan ini diharapkan tiap kelompok mahasiswa mampu membuat sebuah dokumen rencana yang dihasilkan berdasarkan kondisi existing dari setiap kota maupun kabupaten yang mereka analisis. Nah, untuk CPMK dari mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah memahami definisi, ruang lingkup, pendekatan dan konteks analisis wilayah, dan manajemen wilayah. Yang kedua adalah menganalisis sumber daya fisik wilayah untuk perencanaan pengembangan kota dan daerah. Yang ketiga adalah menganalisis sosial ekonomi wilayah untuk perencanaan dan pengembangan kota dan daerah. Kemudian yang keempat adalah memahami dan menganalisis tata ruang wilayah dan pengembangan wilayah. Dan yang kelima adalah merencanakan perencanaan wilayah dengan melakukan regionalisasi, biofisik, morfologi, dan fungsional. Untuk materi perkuliahan di dalam perkuliahan mata Anissa Kota dan Daerah, perkuliahannya terbagi 2. Yang pertama nantinya mahasiswa akan mendapatkan ceramah dari dosen disertai studi kasus dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Kemudian setelahnya mahasiswa bekerja secara kelompok untuk menghasilkan profil rencana dari wilayah kajian mereka masing-masing. Untuk materi yang pertemuan pertama sampai ke-8 berupa definisi ruang lingkup perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan analisa kondisi fisik wilayah, sosial wilayah, kemudian penerapan analisis fisik dan sosial wilayah dalam kajian suatu wilayah, dilanjutkan dengan analisa kondisi sarana prasarana wilayah, kondisi ekonomi wilayah, dan analisa dokumen tata ruang wilayah, diakhiri dengan analisis SWOT dari wilayah kajian. Metode pembelajaran dari perkuliahan ini, yang pertama adalah ceramah pengantar dari dosen, kemudian dilanjutkan dengan fokus group discussion oleh setiap mahasiswa secara berkelompok berdasarkan problem based analysis yang dihadapi mereka di setiap wilayah kajian. Selanjutnya mereka dilakukan kegiatan studio berupa kerja kelompok, diakhiri dengan presentasi hasil kegiatan studio dan tanya jawab terhadap hasil yang mereka sudah dapatkan. Di sini juga saya menyampaikan sedikit kontrak belajar yang saya terapkan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama, cara belajar dari student centered learning, kemudian terdapat kontrak belajar tata tertib terhadap waktu, keterlambatan waktu, keterlibatan dan kenyamanan belajar, di mana mahasiswa diizinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 kali. Kemudian bagi mahasiswa yang mengganggu perkuliahan diizinkan untuk meninggalkan ruang kelas. Dan yang terpenting adalah penilaian akan dilakukan secara objektif sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh setiap kelompok mahasiswa. Dan untuk penilaian, terdapat tugas, pretest, dan post-test, termasuk apabila dalam proses perkuliahan mahasiswa melakukan plagiat dalam bentuk apapun, maka nilai akhir berupa nilai E. Untuk persentase, di sini terlihat bahwa kami menerapkan untuk keaktifan dan tugas itu sebanyak 40%, di mana tugasnya berupa tugas kelompok. Untuk UTS, ujian tertulis sebanyak 25%, sedangkan UAS dengan
pelaksanaan berupa presentasi kelompok sebanyak 35%. Namun di dalam pelaksanaan perkuliahan ini kami menerapkan outcome based learning di mana apabila kelompok mahasiswa itu mampu pertama membuat paper dan dipresentasikan dalam seminar ilmiah tingkat nasional ataupun internasional, kemudian juara lomba kejuaraan akademik di tingkat nasional maupun internasional, dan membuat karya monumental seperti PKM yang lolos dinilai oleh DITI, maka kelompok mahasiswa atau individu mahasiswa itu dapat langsung otomatis mendapatkan nilai A. Nah, demikian untuk profil mata kuliah dari Anissa Kota dan Daerah. Selanjutnya akan saya teruskan dengan contoh penyampaian materi perkuliahan dari Anissa Kota dan Daerah pertemuan ke-7 secara daring, di mana CPNK-nya dan mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tata ruang wilayah dengan topik perkuliahan pola ruang dan struktur ruang wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat terdengar dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan dari analisis kota dan daerah. Untuk tema perkuliahan kita pada hari ini yaitu mengenai pola ruang dan struktur ruang wilayah. Ya. Dalam perkuliahan hari ini, kenapa kita pada akhirnya akan membahas mengenai apa itu pola ruang dan struktur ruang wilayah, dikarenakan di dalam perkuliahan analisis kota dan daerah, kita akan berpikir bagaimana suatu wilayah itu dapat kita kembangkan. Nah, salah satunya ketika kita sudah berhasil merencanakan suatu rencana pengembangan wilayah, kita harus menjadikan rencana itu menjadi suatu produk hukum. Nah, produk hukum itu nantinya akan berupa pola ruang dan struktur ruang wilayah. Oke, hari ini kita akan coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan pola ruang dan struktur ruang itu. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ruang adalah wadah yang meliputi baik yang di darat, laut, maupun udara, termasuk ruang di dalam bumi. Itu menjadi satu kesatuan wilayah sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya. Sehingga kalau kita bicara mengenai ruang, maka kita tidak hanya terbatas apa yang ada di daratan, tetapi juga apa yang ada di laut, termasuk yang ada di udara maupun yang ada di dalam bumi. Oke. Jadi mungkin kita baru sering mendengar tentang tata ruang yang berupa aturan ruang di darat, tetapi juga sudah mulai muncul tata ruang untuk ruang udara, ruang di bawah bumi, dan juga ruang yang ada di laut. Oke. Terus tata ruang itu sendiri, jika kita bicara tata ruang, terdiri dari dua hal, yaitu struktur dan pola ruang. Kalau kita bicara struktur ruang, berisi susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan masyarakat yang ada di suatu wilayah. Jadi kalau bicara struktur ruang, berarti bicara jaringan-jaringan, sarana dan prasarana di suatu wilayah. Sedangkan pola ruang berisi distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi dua hal, yaitu untuk lindung, artinya dia melindungi fungsi yang ada di wilayah tersebut, tidak boleh diubah, dan yang kedua adalah fungsi budidaya, yang artinya wilayah tersebut, ruang tersebut bisa kita budidayakan atau kita bisa kelola menjadi suatu pemanfaatan yang bermacam-macam. Oke. Nah, ini bagannya untuk yang tadi. Jadi kalau pola ruang itu terbagi dua, kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan struktur ruang itu berisi sarana dan prasarana, keterkaitan fasilitas dan ruang, serta hierarki wilayah. Oke. Saya teruskan ya. Kita membahas satu persatu mengenai apa itu pola ruang dan apa itu struktur ruang. Yang pertama kita bahas mengenai pola ruang. Pola ruang sudah saya sebutkan tadi adalah distribusi peruntukan ruang di suatu wilayah yang meliputi untuk lindung dan budidaya. Itu pertama. Yang kedua, penataan ruang. Nah, kalau kita bicara pola ruang, maka penataan ruangnya itu berisi tentang rencananya, pemanfaatannya, dan pengendaliannya. Selanjutnya, jika kita bicara pola ruang, maka kita juga membicarakan cara untuk mewujudkan pola ruang. Di mana cara mewujudkan pola ruang, kita bisa menentukan di sisi utara itu dijadikan apa,
sisi timur apa, sisi tengah apa, dan seterusnya. Atau kalau misalkan wilayah kita berupa wilayah pegunungan, maka kita bisa membicarakan di wilayah puncak untuk apa, wilayah tengah untuk apa, wilayah kaki gunung apinya untuk apa. Nah, itu didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah atau kota. Jadi setiap wilayah atau kota memiliki rencana, memiliki strategi tertentu terhadap wilayahnya. Apakah wilayahnya akan dikembangkan untuk wilayah industri, wilayah konservasi, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Jangan sampai kita memanfaatkan ruang, merencanakan pola ruangnya untuk kawasan budidaya berupa kawasan industri, tetapi daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah tidak mencukupi. Oke. Sehingga hal tersebut akan berakibat pada kerugian wilayah tersebut di masa depan. Nah, yang ketiga, untuk membuat pola ruang di suatu wilayah, kita harus mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga jangan sampai keseluruhan wilayah yang kita rencanakan, pemanfaatan ruangnya hanya untuk kegiatan sosial ekonomi saja, yang berakibat pada tidak ada lagi lingkungan yang bisa dijaga, tidak ada kelestarian lingkungan. Atau sebaliknya, kita full menjaga lingkungan yang berakibat kepada kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya tidak bisa berkembang. Nah, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan selain strategi kebijakan, kemudian daya dukung daya tampung lingkungan di wilayah yang kita rencanakan, juga kebutuhan ruang untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, ya undang-undang terkait. Undang-undang yang berlaku, undang-undang yang bisa mempengaruhi pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Misalnya LP2B, lahan pertanian pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satu aturan yang bisa menyebabkan jika wilayah yang kita rencanakan pemanfaatan ruangnya itu termasuk pada LP2B, wilayah LP2B, maka wilayah tersebut harus didominasi oleh lahan pertanian yang tidak bisa dikonversi menjadi pemanfaatan budidaya yang lain. Oke, ini pola ruang. Kita teruskan dulu. Kalau struktur ruang, nah karena tadi bicara sarana prasarana, maka isinya itu ada 4. Yang pertama unsur-unsur ruang, yang kedua keterkaitan fungsional, adanya keterkaitan fungsional, yang ketiga ada hierarki, yang keempat, nah, ketika terjadi perubahan antara unsur, keterkaitan atau tingkatan, maka akan mempengaruhi keseluruhan struktur ruang di suatu wilayah. Itulah struktur ruang. Nah, sini saya buat penjelasan satu persatu. Kalau unsur-unsur ruang itu apa yang ada di dalamnya? Titik-titiknya. Karena ini sarana prasarana, ya berarti unsur-unsur ruangnya berupa salah satunya fasilitas, fasilitas sosial, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ataupun untuk pemerintahan. Nah, ini saya contohkan ada mall, puskesmas, pasar, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, nah, ketik di struktur ruang, itu juga ada yang namanya keterkaitan fungsi. Jadi ketika kita sudah tahu apa isinya, ada mall, puskesmas, pasar, rumah sakit, SMA, dan seterusnya, maka akan ada yang namanya keterkaitan fungsi. Apakah rumah sakit dengan pasar punya keterkaitan yang kuat? Apakah rumah sakit dan puskesmas mempunyai keterkaitan yang kuat? Atau universitas dengan SMA punya keterkaitan kuat, dan seterusnya. Nah, alasannya apa? Mengetahui keterkaitan fungsi, nanti kita bisa merencanakan aksesibilitasnya. Ketika puskesmas dan rumah sakit punya keterkaitan yang kuat, maka aksesibilitas antara puskesmas dengan rumah sakit harus lebih baik, harus lancar. Begitu juga misalkan universitas dengan SMA. Nah, berarti antara SMA untuk menuju universitas harus lebih baik jalurnya. Namun ketika keterkaitan fungsinya itu semakin lemah, misalnya mall dengan universitas atau mall dengan rumah sakit itu rendah, maka aksesibilitas antara mall ke rumah sakit itu tidak menjadi prioritas untuk lebih lancar dibandingkan keterkaitan yang lebih tinggi. Oke.
Nah, pada akhirnya ketika kita tahu unsur-unsurnya, kemudian ada keterkaitan, maka di suatu wilayah itu kita akan tahu mana wilayah yang menjadi pusat kegiatan, mana wilayah yang menjadi sub pusat kegiatan. Jadi biasanya di suatu wilayah pusat-pusat kegiatan itu tertentu, bisa muncul bermacam-macam, bisa berupa alun-alun, bisa berupa kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kantor desa, atau pusat kegiatannya berupa mall maupun misalkan bisa universitas. Nah, pada akhirnya ketika mengetahui itu kita bisa melihat, bisa memperkirakan, bisa merencanakan wilayah-wilayah yang menjadi pusat orientasi atau pusat kegiatan itu akan lebih berkembang dibandingkan wilayah yang bukan menjadi pusat kegiatan. Oke, ini contohnya. Ini wilayah yang bisa kalian lihat untuk contoh. Jadi berisinya struktur ruang itu ya ini, berisi sarana dan prasarana. Di sini kalian bisa lihat di sini ada sarana pemerintahan, sarana komersial jasa, kemudian ada lingkungannya berupa taman kota, RTH dan seterusnya, termasuk sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Nah, jadi kalau kita bicara pola ruang, isinya akan berbeda dengan struktur ruang. Kalau struktur ruang berisi titik-titik, jaringan-jaringan, garis-garis yang ada di suatu wilayah. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak sekalian? Saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya terhadap materi saya? Izin bertanya ya, Pak. Monggo Mbak Cynthia. Mengapa rencana tata ruang itu dibedakan menjadi pola ruang dan struktur ruang? Terima kasih. Oke, itu tadi terkait penjelasan yang di awal tadi ya. Kenapa kok harus ada pola ruang dan struktur ruang? Nah, ini yang membedakan rencana tata ruang di suatu tempat. Pola ruang itu merumuskan mengenai boleh atau tidaknya suatu pemampatan ruang itu dibangun. Jadi apakah boleh pembangunan dilakukan di suatu tempat? Nah, kalau pola ruang berhubungan dengan itu. Jadi ketika pola ruangnya berupa kawasan lindung, maka pembangunan, pengubahan, pemanfaatan ruang di wilayah tersebut menjadi terbatas. Hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang boleh dibangun di wilayah itu. Tetapi jika pola ruangnya berupa kawasan budidaya, misalkan permukiman, misalkan industri dan seterusnya, maka perubahan kondisi pemanfaatan ruang di wilayah tersebut menjadi lebih mudah. Jadi, itu yang pertama. Jadi pola ruang itu terkait boleh atau tidaknya suatu pemanfaatan ruang dilakukan. Sedangkan struktur ruang, kenapa ada dibedakan? Struktur ruang ini terkait amenities atau ketersediaan sarana prasarana. Ketika pola ruangnya berupa kawasan lindung, sudah pasti sarana prasarananya minimalis. Ya, tidak dimungkinkan atau tidak mungkin di wilayah yang berupa kawasan lindung, misalnya hutan lindung, itu boleh dibangun misalkan saluran internet, saluran listrik. Nah, karena kalau seandainya itu ada dan itu masif di kawasan hutan lindung, akan mengakibatkan kawasan hutan lindung itu akan mengalami konversi yang berlebihan. Nah, berbeda dengan pola ruangnya, jika pola ruangnya bicara kawasan budidaya, maka struktur ruangnya, amenities ya, sarana dan prasarananya akan menjadi lebih lengkap. Nah, itu jawaban yang pertama. Dan jawaban kedua, ketika pola ruang dan struktur ruang dibedakan, maka akan mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan. Pola ruang bicara nanti perizinan, kalau struktur ruang bicara pembangunan sarana dan prasarana. Kurang lebih seperti itu, Mbak Cindy ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya untuk materi ya. Jadi karakteristik pola ruang dan struktur ruang. Nah, ini kalau pola ruang berupa list rencana kawasan induk dan budidaya serta petanya. Kalau struktur ruang itu berisi rencana sarprasnya ada di mana, keterkaitannya ada di mana, kemudian bisa ditambahkan dengan peta sebaran sarana prasarana yang akan dibangun. Oke. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ya, kita bicara perencanaan tata ruang. Nah, ini yang menjadi hal yang penting saya bilang di awal tadi.
Perencanaan tata ruang itu tidak berhenti di mana wilayah yang untuk kawasan lindung, mana wilayah untuk kawasan budidaya. Namun perencanaan tata ruang itu harus berakhir dengan legalitas produk rencana tata ruang. Karena jika tidak dilegalkan, jika tidak ada aturan yang mendasari, maka sulit untuk menerapkan. Sulit kita membicarakan wilayah hutan itu menjadi kawasan lindung, tidak boleh ada pembangunan jika aturannya tidak legal. Sehingga ketika kita bicara rencana tata ruang atau perencanaan tata ruang, maka kita bicara aspek legalitas, aspek hukum di sini. Setelah para ahli membuat rencana, harus berakhir dengan legalitas. Oke, kalau tujuannya apa? Ya pasti, kalau kita bicara tata ruang ya pasti kita bicara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang utamanya adanya harmonisasi antara lingkungan alami dan buatan. Jadi jangan sampai lingkungan menjadi wilayah yang terdampak buruk karena pembangunan sosial ekonomi, dan juga jangan sampai ketika kita terlalu menjaga lingkungan mengakibatkan sosial ekonomi di suatu wilayah tidak bisa berkembang. Jadi bagaimana caranya ketiganya itu bisa bersinergi, bisa bergerak bersama untuk keharmonisan semuanya, tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ada? Mas dan Mbak yang mau bertanya? Saya persilakan. Oke Pak, saya izin bertanya. Monggo, silakan Mas. Jadi saya ingin menanyakan apa perbedaan rencana tata ruang di level kota dan juga kabupaten, Pak? Terima kasih. Oke, ya itu tadi belum saya jelaskan ya. Untuk perbedaan rencana tata ruang, itu kita mulai dari rencana tata ruang level nasional hingga level kecamatan. Perbedaannya untuk kabupaten dan kota itu tidak ada perbedaan. Ya, yang berbeda adalah dari level nasional hingga level kecamatan. Semakin turun administrasinya, maka semakin detail rencananya. Jadi ketika kita bicara nasional, kita tidak akan melihat di mana rumah kita itu boleh tidak dibangun sebagai wilayah perumahan, tempat kita tinggal. Tetapi jika sampai kecamatan, kita bisa tahu parcel rumah kita itu sebenarnya boleh dibangun jadi rumah atau boleh dibangun jadi pertokoan. Nah, perbedaannya di situ. Namun jika kita bicara kota dan kabupaten, maka perbedaan simpelnya adalah wilayah administrasi yang diatur. Kalau kota lebih identik dengan kawasan budidaya yang mendominasi, sedangkan wilayah kabupaten seimbang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oke. Cukup menjawab, ya, Mas Rojian? Terima kasih, Pak. Oke, saya teruskan dulu. Ini terakhir dari penyampaian kita pada hari ini. Kita bicara contoh simpel pembuatan rencana pola ruang wilayah. Nah, ini saya menggunakan SK Menteri Pertanian, ya bisa kalian lihat. Dari SK Menteri Pertanian ini kita hanya membutuhkan 3 data, kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan. Nah, kalau ditanya apakah peta tata ruang yang ada sekarang berdasarkan ini, tidak. Banyak sekali komponen yang dikaji. Tidak hanya dari kondisi fisik wilayah berupa lereng, jenis tanah, intensitas, tidak hanya ini, tetapi dari banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, kondisi pola ruangnya, pola pemanfaatan ruang berupa penggunaan lahan di suatu wilayah, bicara aman atau tidak amannya dari bencana, dan seterusnya. Tapi ini contohnya sebagai, kalau kalian ingin mencoba belajar menjadi seorang ahli di bidang perencanaan tata ruang. Jadi datanya 3, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan. Di mana nanti klasifikasinya, jika total skornya di atas 175 berarti lindung, semakin ke bawah menjadi kawasan budidaya. Nah, kita contohkan. Nah, saya rasa Mas dan Mbak sudah mengambil SIK 2 ya, jadi dari SIK 1 dan SIK 2, Mas dan Mbak sudah bisa belajar yang namanya overlay, kemudian intersect. Nah, nanti pada akhirnya kalian bisa membuat dari intersect 3 data ini, kalian dapat menghasilkan mana yang termasuk kawasan lindung, mana kawasan budidaya, dan juga ditambahkan dengan kawasan lindung yang ada di lampiran di SK
Menteri Pertanian ini. Kemudian kalian union, jadilah kalian kawasan lindung. Jadi kawasan lindung berdasarkan intersect 3 data ini, digabungkan dengan tiga atau lebih kawasan lindung lainnya, maka menghasilkan kawasan lindung. Nah, sesimpel itu untuk kawasan lindung. Sedangkan kawasan budidaya, kawasan budidaya, kalian bisa menggunakan data penggunaan lahan. Misalkan kalian mengerjakan tahun 2022 ini, maka kalian bisa menggunakan data penggunaan lahan tahun 2022, diklipkan dengan kawasan budidaya yang kalian hasilkan dari intersect awal tadi, menghasilkan kawasan budidaya. Nah, sebelum jadi, kalian bisa tambahkan rencana kawasan budidaya yang kalian inginkan atau kalian rencanakan di wilayah kajian kalian. Kemudian tinggal kalian union, jadilah kawasan budidaya hasil rencana di wilayah kajian kalian. Oke. Ini sebagai contoh. Ya. Oke, ini juga contoh. Nah, itu Mas dan Mbak untuk presentasi yang saya sampaikan. Untuk tugas mingguan dan untuk setiap kelompok, ya, ini silakan setiap kelompok mencari dokumen perencanaan tata ruang kabupaten dan kota wilayah kajiannya, kemudian direview, diresume rencana pola ruang dan rencana struktur ruang di wilayah kajian, ya, kemudian dikumpulkan melalui LMS yang sudah saya berikan, sehingga nanti setiap kelompok akan bisa melihat seperti apa rencana tata ruang di wilayah kajian kalian masing-masing. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Apakah rencana tata ruang itu bisa dibatalkan, Pak? Dan kalau misalkan bisa, itu alasan dibatalkannya itu karena apa? Terima kasih. Ya. Oke, jadi rencana tata ruang itu berlaku selama 20 tahun. Setiap 5 tahun akan dilakukan review. Nah, di hasil review itu akan menentukan apakah rencana tata ruang yang 20 tahun itu bisa diteruskan atau perlu dilakukan revisi. Nah, revisinya itu ada 2, revisi minor dan revisi mayor. Revisi minor itu apabila tidak hasil revisinya, reviewnya oleh para ahli menunjukkan bahwa hanya perlu penyempurnaan sedikit saja. Misalnya batas wilayahnya dikurangi, batas wilayahnya ditambah. Nah, seperti itu. Tapi kalau revisinya mayor, maka diharuskan rencana tata ruang yang 20 tahun itu harus diubah keseluruhan. Hal itu bisa terjadi bila terjadi, pertama, terjadi perang. Kedua, terjadi bencana alam yang menghancurkan hampir sebagian besar wilayah kajian tersebut. Atau yang ketiga, terjadi perubahan kebijakan nasional yang mengakibatkan wilayah tempat tinggal kita, kabupaten atau kota itu, harus mengalami perubahan kondisi atau posisi secara nasional. Misalkan di wilayah kajian kita berubah menjadi wilayah pertahanan nasional. Maka yang awalnya bisa untuk berbagai macam peruntukan, diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang berhubungan dengan keamanan nasional. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rohma. Oke, itu Mas dan Mbak sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.